Adapun festival ini menyongsong tema Atangi Atmo, yang dimana memiliki makna bertujuan untuk membangkitkan jiwa, spirit, moral para generasi muda senantiasa berkreativitas dalam seni dan budaya dengan ide-ide yang cemerlang. Antusias para peserta dalam mengikuti Festival Ogoh-Ogoh Mini dan Fotografi Jilid 1 yang diselenggarakan oleh Seketruna Dharma Asih Banjar Lebah Pangkung puniki. Awalnya kami membuka slot 25 untuk non-mesin dan 25 untuk mesin, dan 20 peserta untuk fotografi. Dalam berjalannya pemilihan atau pencarian peserta, kebetulan dalam perlombaan ini kami selaku panitia menggratiskan atau tidak memungut biaya untuk perlombaan ini agar para generasi bisa berkreativitas dan memiliki wadah untuk berkreativitas. Dan kebetulan peserta pada hari ini kita memenuhi 45 slot dalam Ogoh-Ogoh Mini dan 8 peserta dari fotografi. Om Swastiastu, Ustadz Tiang, Dekno, yang saking banyak kawan Mas Subud. Kali ini dia menampilkan ogoh-ogoh bertemakan Kumbo Karno, Gejah Amukti Ratu. Proses pembuatan ogoh-ogoh Tianiki yang startnya dari 21 Januari dan selesai ya 70% di tanggal 26 Februari. Dan itu masih belum maksimal dan saya masih akan upgrade lagi untuk lanjutannya. Kendalanya seperti yang kita ketahui, apa namanya? Kendalanya sih buta dengan waktu itu sudah buta kalau kita buta akan waktu sampai begadang. Lumayan setiap harinya yang begadang. Adapun teman-teman yang mensupport itu adalah suatu power kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Iwayan Pasek dari Pecatu, Uluwatu lebih tepatnya. Jadi di sini Ogoh-Ogoh Mini niki mengambil tema Sangkalo Tiga Murti. Sangkalo Tiga Murti niki artinya Tiang ceritakan sedikit. Niki termuat dalam lontar Sundarigama. Artinya niki memang wujud dari Sangkalo Tiga Bucari. Sangkalo Tiga Bucari niki mendapat anugerah dari Durga. Artinya Sang Buddha Kalo niki munculnya di Kajang Kliwon. Nah, artinya kita selaku manusia kalau lalai atau tidak eling terhadap diatnya, disinilah muncul Buddha Kalo untuk menyebarkan wabah penyakit. Jadi untuk menetralisirnya kita diwajibkan mempersembahkan segahan kepel, wangi-wangian, artinya biar tidak diganggu, artinya. Jadi konsep ogoh-ogoh niki yang buat 3 karakter, niki sudah dari warna sudah berbeda, ada hitam, putih sama merah. Di sini yang buat putihnya nike tidak nyemplak putih begitu, artinya hitamnya nike tidak pekat sekali gitu. Nah di sini untuk penguatan karakternya, satu memiliki sayap karena bisa terbang, satu pakai senjata karena kekuatannya di senjata. Nah yang lagi satu kekuatannya bisa mengeluarkan penyakit. Nah nike dah anugerah dari Durga. Ya, di sini saya memakai koran bahan utamanya dan ada kardus juga, dan di sini keretanya saya buat dari kayu handmade juga, dan disupport juga oleh clay merek Das. Dan untuk pewarnaan di sini saya memakai warna akrilik air. Yang kendalanya di bagian suatu ukirnya, detailnya agak lumayan memerlukan waktu dan ketelitian. Jadi selain menekankan finishing akhir, Tiang juga
membuat konsep niki ekstrim, artinya ada 3 ogoh bertumpu dalam satu lidah. Oke, seperti itu. Artinya niki ogoh niki juga ada mesin geraknya. Gitu. Biar ada teknologinya, gerakannya ogoh niki bisa dikontrol melalui HP juga. Oke, pakai Bluetooth niki. Oke, artinya bisa dikontrol maksimal 30 meter jaraknya. Oke, tidak harus dekat gini. Ya, artinya nih yang tunjukkan sekarang bentuk gerakannya mulai dari sayap, cakra, kepala dan ogoh-ogohnya. Nih, jadi untuk sayap Dumun, nih, untuk cakra, nih. Nah untuk kepalanya, ya, dan untuk gerakan ogoh-ogohnya di bawah. Nih, demikian. Untuk pembuatannya niki tiang buatnya 3 bulan, tapi tiang buatnya dari tahun lalu. Kenapa begitu? Karena tiang waktunya kan isi kerja belum ada, keluarga juga kan. Ini udah. Artinya niki tiang buatnya awalnya untuk hiburan kan, artinya karena ogoh-ogoh besar dari 2 tahun kan belum gini, artinya nggak boleh istilahnya gitu. Nah makanya biar dapat ngibur di rumah tiang buat ogoh-ogoh mini gitu. Nih, pengerjaannya ini sendiri. Nih, biasanya kalau teman ada datang paling bantu gitu kan. Artinya nggak semua mau koin gitu. Yang paling berat bikin apanya? Bikin gerakannya atau emang bikin detail-detail? Iya, memang pertama beratnya niki harus menghitung konstruksinya juga. Tingkat bebannya harus seimbang, kiri kanan kan harus seimbang. Makanya di sanalah terciptanya ekstrim gini. Karena harus ada beban ke kiri, kanan, belakangnya juga. Kalau kebanyakan beban ke kiri pasti dia ngempet dia gitu. Niki selain nike yang berat di nike juga saat finishing akhirnya. Karena memang membutuhkan kesabaran juga. Kalau kita disuruh mengamplas itu lama pasti jenuh kan. Nike dah di sana beratnya. Harap tiang untuk kedepannya generasi muda ikut berpartisipasi dan melestarikan apa leluhur kita, dan jangan lupa buta kan waktu itu adalah buta color, buta adalah gak kelihatan, waktu adalah color. Itulah yang kita harus lestarikan terus untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Hari ini saya sudah menjuri lomba ogoh-ogoh mini, ada 2 kategori, mesin dan non-mesin. Jadi saya lihat kreativitasnya semakin tahun semakin meningkat. Yang saya harapkan dari kegiatan seperti ini adalah ogoh-ogoh mini tidak berhenti hanya dalam ogoh-ogoh mini aja. Justru ogoh-ogoh mini ini adalah sarana untuk mencari talent-talent baru dalam pembuatan ogoh-ogoh yang sebenarnya, dalam ukuran yang sebenarnya. Nah di sini saya lihat sekarang ogoh-ogoh mini ini menjadi sarana para seniman-seniman muda untuk berkreativitas untuk nantinya terjun di Banjar, di Seketuruno membuat ogoh-ogoh yang dengan ukuran yang sebenarnya. Di sini dia mendidik mentalnya sendiri dari teknik mental, dan di sini juga terjalin persahabatan antara peserta dan peserta yang lainnya. Saya rasa kegiatan ini sangat bagus, khususnya yang terjadi di yang ada di Mengui ini di Badung. Itu luar biasa sekali. Semua peserta antusias, dan saya juga melihat ada talent-talent baru, bukan hanya yang kemarin-kemarin menang menjadi juara, tapi ada talent baru yang muncul di tahun ini. Oke, kesan-kesan hari ini sangat luar biasa sekali ya. Karena banyak sekali yang lihat ogoh-ogohnya bagus-bagus. Jadi pengembangan kreativitasnya luar biasa sekali. Dari penafsiran tatuonya, kemudian dari segi bagaimana dia merealisasikan tatuo carita itu ke dalam bentuk ogoh-ogoh, walaupun ini hanya ogoh-ogoh mini, tapi dia mampu mewujudkannya dan mampu dia merealisasikan dalam bentuk estetika, dalam bentuk ogoh-ogoh itu sendiri. Ya harapan tiang sendiri untuk perkembangan ini ya harus berkembang. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara atau momen
yang dapat membangkitkan generasi-generasi penerus dari seni rupa itu sendiri. Karena ogoh-ogoh ini, apalagi ogoh-ogoh mini ini kan termasuk seni rupa dia. Jadi ini adalah cikal bakal dari arsitek-arsitek masa depan nanti gitu. Walaupun hanya dibuat mini, nanti dia tinggal memperbesar skalanya saja. Nah ini sudah bisa dikatakan mereka ini cukup mampu, dan kedepannya saya harap ini berkembang karena ini adalah sarana kreativitas yang positif sekali untuk kemajuan budaya kita, untuk perkembangan seni budaya kita khususnya di Badung. Jadi kalau masing-masing kategori itu ada tradisi dan pengembangan, itu kata kuncinya sebenarnya. Kalau tradisi itu dia lebih kepada ogoh-ogoh yang non mesin, ya pakem-pakemnya sesuai dengan pakem-pakem tradisi itu sendiri. Kemudian kalau yang menggunakan mesin, dia sudah menggabungkan unsur kekinian, unsur teknologi ada di situ. Jadi ini kemampuan mereka bagaimana caranya mensinergikan modern ini tetapi tetap dengan pakemnya tradisi. Dia tidak hanya menjadi tempelan saja. Yang bergerak yang mana? Tidak hanya asal bergerak dia. Jadi semua ada makna filosofinya seperti itu. Kriteria itu tentunya kreativitasnya kita nilai. Habis itu kita juga melihat bagaimana penyampaian dari temanya itu dalam bentuk nyatanya seperti apa. Mungkin di situ juga kita lihat ada ekspresi, menyangkut ekspresi itu bisa dari geraknya atau agemnya. Di sana juga ada wajahnya, dan juga di sana detail dari aksesoris dan serta pengerjaan itu jadi nilai-nilai utama. Khusus buat yang kategori mesin. Jadi di kategori mesin ini penggunaan teknologi ataupun memasukkan unsur-unsur teknologi, mau itu menggunakan Bluetooth dan lain sebagainya, itu yang jelas harus tepat guna yang pertama. Yang kedua, tidak mengurangi esensi dari bentuk ogoh-ogohnya sendiri atau mengurangi dari ekspresi dari ogoh-ogohnya sendiri. Kadang ada gerakan mesin yang justru malah menurunkan nilai ogoh-ogohnya, tapi ada juga yang memang tepat penempatannya, itu justru ogoh-ogohnya jadi lebih bagus kelihatannya. Itu yang saya jadikan poin utama dalam penilaian. Kalau untuk saat ini cukup sukses ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu ada pengembangan lagi yang luar biasa. Jadi mereka bisa rancang bentuk robot ogoh-ogoh ini, perpaduan dengan teknologi sekarang ini dalam bentuk mini. Nanti ke depannya pasti akan bisa dalam bentuk yang besar gitu. Karena logikanya kan membuat yang mini untuk teknologinya lebih mudah dibandingkan membuat yang besar gitu. Ya. Nah itu, jadi menurut saya mereka ini sudah cukup mampu untuk menggabungkan antara tradisi dan modern ini. Untuk teman-teman yang menggarap acara ini sudah cukup bagus bagi saya. Mungkin ada beberapa teknis yang perlu dipertimbangkan lagi. Misalnya, nah ini kan banyak sekali yang saya dengar ada yang mengundurkan diri, ya kan, ada yang mengundurkan diri dalam lomba ini. Gitu. Ada 10 ogoh-ogoh kalau nggak salah. Nah ini mungkin karena faktor gratis mungkin. Nah mungkin itu seperti itu. Mungkin kedepannya untuk mengikat itu perlu adanya tetap dengan bayar, tetapi ketika ogoh-ogohnya sampai di lokasi selesai lomba dikembalikan dananya. Mungkin begitu. Ini bagus sekali unsur terobosannya sebenarnya. Jadi lomba ogoh-ogoh dengan berbasis gratis ini. Jadi akan banyak sekali yang akan ikut ingin terlibat, berkecimpung, mengasah kemampuannya di sini. Ajang fotografi ini memang terintegrasi dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah kreativitas sebagai sebuah pemicunya, tetapi hal yang utama adalah kebersamaan dan mencari relasi. Dan begitu pun juga fotografi sebagai satu sarana untuk mendokumentasikan. Kita mungkin secara ingatan kita temporal sekali. Hari ini kita menang, hari ini kita beraktivitas, mungkin besok ini kita sudah lupa. Tetapi dengan fotografi kita bisa mengingat sesuatu dengan secara visual intinya. Karena fotografi itu saya nilai sebagai jembatan waktu bagaimana kita menikmati peristiwa kejadian yang memang tertuang ke dalam media fotografi. Nah, jadi di sini ada sekitar 8 peserta yang sebenarnya semua peserta ini saya nilai
artinya bagus semua sih intinya. Karena beberapa hal yang harus dinilai karena ini kompetisi, jadi pasti ada menang dan kalah, jadi tidak usah terkecewa, dan juga yang menang juga tidak selalu harus berbangga bahwa harus ada kompetisi lain yang harus diikuti. Nah, di 8 peserta ini beberapa hal teknis yang saya terapkan, yaitu bagaimana komposisi, bagaimana tata cahaya, bagaimana teknis dasar, bagaimana angle, terus kreativitas dituangkan. Tentu kalau saya baca dari situasi di sini di Wantilan ini adalah sangat sulit sekali sebenarnya bagaimana memotret ogoh-ogoh, apalagi versi mini. Jadi perlu aparatus atau alat yang memang mumpuni untuk memotretnya. Apalagi situasi di Wantilan ini setengah outdoor, jadi half indoor, jadi kemungkinan besar foto atau objek yang difoto itu pasti akan backlight atau disebut dengan artinya gelap lah intinya. Nah, itu sudah saya perkasi dari awal. Tetapi di 8 peserta ini mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk kegiatan festival seperti ini, Titiang harapkan para generasi muda selalu bisa berkreativitas dan menjauh dari hal-hal yang negatif agar selalu bisa tetap melestarikan budaya. Dan juga harapan saya ke depannya semoga masyarakat selalu mengapresiasi dan selalu mensupport acara-acara generasi muda seperti ini. Dan juga harapan ke depannya untuk masyarakat atau pemerintah tentunya semoga bisa lebih diberikan wadah, seperti contohnya Sekotuno ini bisa diberikan wadah di Puspam lah untuk membuat lomba niki, dan lebih dipermudah apapun itu, dan selalu disupport agar generasi muda tidak putus untuk berkreativitas.